Salam, apa kabar teman? Titip pandang di Sanak Cicacur, Pertamanan. Dan pertemuan kita kali ini agak berbeda dari hari sebelumnya. Kali ini perjalanan kita akan menelusuri kisah kehidupan pengorbanan dari seorang uskup Katolik pertama di Toulouse, Saturnang. Di mana karena kehidupan akhirnya yang tragis, beberapa monumen historik yang terkenal sampai sekarang dibangun. Saturnang berkebangsaan Romawi. Kemudian dia lebih dikenal dengan nama Cernang. Berkat tingkat spiritualnya yang tinggi dan kepribadiannya yang menjadi tauladan, selayaknya lah pada akhir hidupnya uskup ini mendapat penghormatan yang tertinggi, yaitu Sang Cernang, Santo Cernang. Kita sedang berada di Jalan Tor, yang merupakan salah satu jalan ikonik di kota Ping, Toulouse. Jalan Tor ini menghubungkan Place Capitole dan Basilik Saint Cernang. Jalan inilah yang dipergunakan oleh para peziarah menuju ke pemakaman Saturnang, yaitu di Basilik Saint Cernang. Nama Tor membangkitkan kenangan di masa lalu, yaitu mengenai kehidupan tragik dari seseorang yang bernama Saturnang, uskup yang telah mengorbankan dirinya demi kepercayaannya terhadap agama Katolik. Kisah bermula pada abad ketiga adalah seorang uskup Saturnang yang diberi misi oleh Paus Fabian untuk menginjilkan De Païens, para penyembah berhala bangsa Galia atau Gaul. Demi misinya, ia menelusuri kota antik Toulouse sekitarnya hingga ke pusat kota, Capitole, di mana terletak kuil utama beserta pemimpin-pemimpin mereka, De Païens. Saturnang menjadi seorang figur yang wafat syahid di tahun 250 setelah disiksa atas perintah Emperor Des, Kaisar Des. Penyebab dianiayanya Saturnang karena ia menolak permintaan untuk meninggalkan keyakinan agamanya di depan publik dan menolak perintah mereka untuk menghormati para pemimpin penyembah berhala tersebut, menolak memberi sembahan seekor banteng. Penolakan itulah yang menyebabkan Saturnang diikatkan kedua kakinya ke banteng sembahan tersebut. Banteng kemudian mengamuk, berlari menyeretnya melalui jalan-jalan kota mengelilingi pusat kota antik Toulouse, hingga keluar kota sebelum kembali lagi ke pusat kota. Disinilah, di tempat sekarang berdirinya gereja Notre Dame du Tour, tali pengikat banteng terlepas, meninggalkan jasad Saturnang yang telah terkoyak-koyak. Oleh dua orang perempuan muda, Saint Puel, jasadnya dikumpulkan dan dimakamkan di tempat ini.
Saat berlangsungnya penganiayaan tersebut, dengan penuh keberanian, kedua perempuan muda tersebut, Sang Puel, yang menyatakan terang-terangan kepercayaan mereka terhadap agama Katolik. Baru kemudian dari abad ke-13 sampai abad ke-14, di tempat pemakaman Saturnang ini didirikan sebuah gereja gotik meridional, yaitu gereja Notre Dame du Tour, oleh para umat Katolik, dengan dinding menara loncengnya di akhir puncak dari dinding muka gereja. Di dalam gereja terdapat sebuah lukisan dinding di abad ke-19, karya Bernard Benezet, dan sebuah lukisan karya pelukis neoklasik Jean-Louis Bézard tahun 1835 yang menggambarkan tragedi di akhir kehidupan Saturnang. Begitu juga banyak peninggalan-peninggalan lainnya yang disimpan di gereja ini. Setiap tanggal 29 November, peringatan Sang Sernang dirayakan oleh komunitas Katolik di Toulouse. Tidak jauh dari gereja Notre Dame du Tour dibangun sebuah gereja Katolik Sang Sernang yang khusus didedikasikan sebagai penghormatan kepada Saturnang atau Sang Sernang. Gereja ini dibangun pertama kali di abad ke-5, kemudian diperuntukkan sebagai monaster, tempat tinggal para biara di tahun 854. Pembangunan yang baru dilaksanakan di tahun 1038 oleh arsitek Raymond Béraud. Fungsinya kemudian sebagai abbey, tempat tinggal para biara yang dipimpin oleh seorang abbey, dari tahun 1117 sampai tahun 1790. Pada tahun 1878, Roma menganugerahkan sebuah gelar tertinggi untuk gereja Sang Sernang, berkat keistimewaannya dalam perjalanan dan nilai sejarahnya yang luar biasa. Sejak saat itulah, gereja Sang Sernang menyandang gelar Basilik Sang Sernang. Basilik Sang Sernang merupakan gereja Romawi terbesar di Prancis yang tetap dilestarikan, dirawat, dan dipertahankan keberadaannya. Gereja ini merupakan simbol arsitektur Romawi di Eropa Selatan.
Dimensi megah dari basilik ini dimaksudkan agar dapat mengakomodasikan banyak peziarah sebelum melanjutkan perjalanan ziarah mereka hingga ke San Jacques de Compostelle di Spanyol. Basilik Sang Fernand berkaitan juga dengan Pelerinage San Jacques de Compostelle, yaitu ziarah massal oleh para pengikut Katolik dengan tujuan akhirnya di makam apotre San Jacques de Compostelle, Spanyol. Pelerinage San Jacques de Compostelle merupakan tradisi sejak abad pertengahan. Merupakan tujuan akhir terpenting bagi para peziarah yang tidak terhingga jumlahnya, yang datang dari sekitar 180 negara, terutama dari Eropa. Selain negara lainnya, Amerika, Kanada, Rusia, Korea, dan lain-lain. Untuk mencapai Spanyol, para peziarah harus melalui Perancis beserta monumen-monumen bersejarah, yaitu monumen-monumen yang termasuk dalam daftar Patrimoine Mondial UNESCO. Monumen-monumen tersebut berfungsi sebagai patokan-patokan atau petunjuk arah tempat kunjungan sepanjang rute yang harus mereka lalui. Di Perancis, sekitar 71 monumen yang dilalui. Untuk dikunjungi berupa abbaye, basilik, katedral, église, Hôtel de Dieu, mont, pont, dan lain-lain. Di Toulouse, di Basilik Sang Fernand inilah para peziarah berkumpul di depan podium Petit Jenazah Saturnin yang termasuk dalam rute La Via Tolosan yang ditandai dengan jalan setapak jarak jauh dengan kode Grand Radonnet 653 atau GR 653, GR 653. Tahap ini merupakan salah satu dari 36 tahapan yang melalui antara lain Saint-Gilles, Lunel, Montpellier, Saint-Guillaume-le-Désert, Lodève, Castres, Toulouse, Auch, Oloron, et Pointe-à-la-Reine di bagian Spanyol. Dengan jarak total sekitar 950 km yang seharusnya dicapai dengan berjalan kaki.